Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS basis data, yang dimana kami berkelompok merancang sebuah sistem informasi untuk sebuah toko obat. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Imade Diksa Prajatama dengan NIM 201505189. Yang kemudian ada Putu Okta Artawijaya dengan NIM 201505183. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Igede Arya Yasoda Putra dengan NIM 201505190. Baik. Nah, untuk analisis sistem yang dikembangkan, kami mempunyai yang pertama, sistem informasi toko ini kami rancang untuk memudahkan pengelolaan sebuah sistem informasi yang ada di sebuah toko obat, yang di dalamnya meliputi agar si pengelola dapat memantau berbagai hal yang berkaitan dengan toko obat tersebut. Kemudian yang kedua, adapun hal yang dapat dipantau seperti daftar obat, informasi tentang toko, daftar pelanggan, dan lainnya. Nah, kemudian implementasi sistem. Untuk implementasi sistem, kami terdapat gambaran umum untuk sistem tersebut, yaitu dalam sistem informasi ini kami menerapkan konsep sebagai berikut, yaitu yang pertama, seorang pelanggan datang ke toko yang kemudian membeli obat. Yang kedua, karyawan akan melayani si pembeli tersebut. Kemudian si pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli. Yang keempat, karyawan memberikan obat beserta informasinya terkait barang yang akan dibeli, seperti nama, jenis, dan harga, yaitu tentunya dengan bantuan aplikasi dari sistem informasi toko obat. Nah, kemudian kami juga merancang basis data, yaitu sebuah IRD. Nah, untuk IRD kami memberikan atau menulis sebanyak 5 entitas. Yang pertama ada entitas karyawan, yang di dalamnya meliputi atribut ID karyawan, nama, alamat, nomor telepon. Kemudian entitas obat yang memuat atribut yang pertama kode obat, nama, harga. Kemudian ada jenis obat, memiliki atribut jenis dan stok. Kemudian ada entitas transaksi yang di dalamnya terdapat atribut tanggal, kode transaksi, kode barang, ID pembeli, ID karyawan, dan juga jumlah transaksi. Kemudian yang terakhir ada entitas pembeli yang di dalamnya meliputi atribut ID pembeli, nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk relasi terdapat 3 relasi, yang diantaranya pembeli, jenis, dan menjual. Nah, di dalam relasi menjual terdapat beberapa atribut, yaitu tanggal, kode obat, ID karyawan, dan jumlah. Nah, selanjutnya kami merancang sebuah tabel. Nah, terdapat 7 tabel. Yang pertama ada tabel karyawan, yang di dalamnya terdapat ID karyawan yang dengan tipe data char yang lengthnya 5, yang merupakan primary key. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar 25, alamat varchar 50, nomor telepon integer 12. Kemudian ada tabel penjualan yang di dalamnya terdapat kode penjualan dengan tipe data char 5
dan juga merupakan pemilik key. Yang juga terdapat kode obat dengan tipe dacar, ID karyawan dengan tipe dacar 5. Yang ketiganya ini merupakan pemilik key, dan yang kedua ini merupakan pemilik key juga sekaligus sebagai foreign key. Yang selanjutnya ada jumlah penjualan integer 8, tanggal penjualan dengan tipe data date. Kemudian ada tabel jenis obat yang di dalamnya terdapat primary key dengan atribut jenis yang dengan tipe data varchar 50. Kemudian keterangan varchar 50 juga. Kemudian terdapat tabel obat. Nah, di dalamnya terdapat kode obat varchar 5, nama varchar 50, jenis varchar 50, dan harga dengan tipe data integer 8. Kemudian ada tabel pembeli yang di dalamnya memuat ID pembeli dengan tipe data char 5, nama pembeli varchar 25, alamat varchar 50, nomor telepon integer 5 dengan primary key-nya yaitu ID pembeli. Kemudian ada tabel pembelian. Nah, di mana di dalamnya terdapat kode pembelian dengan tipe data varchar 5, kode obat varchar 5, ID pembeli varchar 5, jumlah pembelian integer 8, dan tanggal pembelian dengan tipe data date. Yang merupakan pemilik key yaitu kode pembelian, dan juga terdapat dua primary key lainnya yaitu kode obat dan ID pembeli, juga sekaligus sebagai foreign key yang merujuk ke tabel pembeli dan juga tabel obat. Kemudian terdapat tabel transaksi yang di dalamnya terdapat kode transaksi dengan tipe data char 5, kode penjualan char 5, kode pembelian char 5, tanggal transaksi date, dan jumlah transaksi integer 8 dengan primary key sebanyak 3 dengan primary key kode transaksi dan juga foreign key yaitu sebagai kode yaitu dengan kode penjualan dan kode pembelian yang merujuk kepada tabel penjualan dan juga tabel pembelian. Baik, selanjutnya kami juga mendesain antarmuka sistem atau user interface-nya. Ya, yang pertama kami dapat tampilkan berupa ikon aplikasi yaitu seperti berikut yang ditunjukkan anak panah. Yang kemudian di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa item menu yang diantaranya menu, daftar pelanggan, dan tentang toko. Nah, pada item menu kita dapat mencari daftar obat berdasarkan nama, jenis, dan harga. Nah, seperti contohnya pada gambar ini, gambar yang pertama yaitu pencarian obat berdasarkan nama. Nah, di sini kita mengetik sebuah nama obat yaitu Panadol. Nah, kita dapat jenis dari Panadol terdapat di toko yaitu 2 jenis. Kemudian kita dapat mencarinya berdasarkan jenis, yaitu kita mencari jenis obat paracetamol. Nah, sebagai outputnya seperti ini. Yang kemudian juga kita dapat mencarinya berdasarkan harga. Nah, sini kita mencarinya dengan harga sama dengan 10 atau lebih dari 10.000. Saya sama dengan 10.000 atau lebih dari 10.000. Kita dapat output seperti ini. Nah, kemudian pada daftar pelanggan yaitu terdapat daftar pelanggan dari toko. Nah,
untuk menu daftar pelanggan, kita juga dapat lihat daftar pelanggan kita siapa saja, seperti contoh pada gambar. Nah, sekarang pada menu tentang toko, terdapat beberapa informasi yang dapat ditampilkan seperti identitas pemilik, surat izin toko, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan toko. Saya mengambil contoh identitas pemilik, yaitu seperti artboard seperti berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.